Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifatus Soliha dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari tugas kami. Saya akan mempresentasikan bagian pertama dari tugas kami. Untuk pertama-tama, kami mengimport NumPy dan Matplotlib untuk menggunakan fungsi matematika dan memunculkan grafik. Kemudian kami akan mendefinisikan beberapa variabel dari tugas tersebut dari yang terdapat di dalam soal, yaitu yang pertama ada radius di triso, yakni kami definisikan dengan RF sebesar 2,5 cm, kemudian radius luar grafit yakni RC sebesar 3 cm, kemudian mohon maaf, kemudian konduktivitas termal awal dalam K inisial yakni sebesar 0,3, kemudian koefisien perpindahan panas konveksi sebesar 0,023, kemudian suhu pendingin sebesar 973 dan daya awal sebesar 550. Selanjutnya, kami akan menghitung volume triso dengan menggunakan rumus VF sama dengan 4/3 kali Pi kali RF pangkat 3. Nilai volume ini akan digunakan untuk menghitung QF inisial atau daya volumetrik, daya persatuan volume, dengan membagi QF inisial dengan VF. Parameter ini sangat penting karena digunakan untuk menunjukkan sumber panas yang dihasilkan pada setiap unit volume bahan bakar triso yang akan digunakan dalam distribusi suhu. Kemudian, langkah berikutnya adalah membagi bahan bakar bola menjadi grid atau titik-titik diskrit untuk memudahkan kita dalam melakukan perhitungan suhu dalam setiap posisi radiusnya. Nah, grid di sini kita mulai dari pusat bola, yakni 0 cm. Di sini kami akan definisikan dengan R min atau R minimum, radius minimum sebesar 0, sehingga R max, yakni radius luar grafit, yang sebesar RC dengan definisi R max atau radius maksimum sebesar RC. Jumlah dari titik diskrit yang kami tetapkan itu sebesar N sama dengan RC kali 16. Titik titik tersebut kami gunakan untuk mencapai akurasi yang tinggi karena dengan RC 3 dan dikali 16 atau 48 titik dapat mencapai akurasi yang tinggi di perhitungan ini. Kemudian, panjang interval dari titik-titik diskrit ini dapat dihitung dengan rumus H sama dengan R max dikurangi R min di per N. Untuk selanjutnya, untuk nilai pada tiap radius itu sendiri, kami menggunakan import dari linspace, yakni dari R min sampai R max, menggunakan kalang dengan beda n ditambah 1. Kemudian akan terus berkala. Baik, kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya, Dea. Baik, selanjutnya kita akan memasuki inti dari seluruh kode ini, yaitu menghitung distribusi suhu berdasarkan input parameter seperti radius, konduktivitas, thermal, koefisien perpindahan panas, suhu pendingin, dan daya volumetrik yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Nah, pada coding ini, kami memberi nama fungsi ini sebagai calculate temperature distribution untuk menghitung distribusi suhu tersebut. Nah, fungsi ini melakukan beberapa langkah penting, yaitu
Yang pertama, membuat matriks A dan faktor B, di mana matriks A berukuran n plus 1 dikali n plus 1, sedangkan vektor B berukuran n plus 1. Matriks A berisi koefisien-koefisien bersamaan suhu pada setiap titik diskrit, sementara vektor B berisi nilai-nilai sumber panas dan syarat batasnya. Nah, langkah selanjutnya yaitu menetapkan kondisi batas kiri atau batas pusat bahan bakar, di mana di pusat bahan bakar ini kondisi batasnya diterapkan pada elemen matriks A 00 dan A01 dengan mempertimbangkan pengaliran panas dari pusat, sedangkan vektor B dimulai dari 0 diatur sebagai minus Kf untuk sumber panas pusat tersebut. Lalu berikutnya ada menetapkan kondisi batas kanan atau batas permukaan luar grafit, di mana pada permukaan luar elemennya diletakkan pada matriks A-1, dan A-1, -2. Diatur untuk memasukkan efek perpindahan panas konvektif dengan pendingin luar melalui HC dan Tin sebagai syarat batas untuk menetapkan permukaan luar grafitnya. Em, Lalu selanjutnya ada mengisi elemen internal matriks A dan vektor B untuk elemen-elemen yang telah disebutkan sebelumnya di dalam matriks. Setiap baris I-1, dan I plus 1 diisi berdasarkan rumus beda hingga dalam koordinat radial bola yang menghitung turunan kedua suhu. Jika RI berada di dalam radius RF atau dalam bagian triso, vektor BI diberi nilai minus Kf untuk mempresentasikan sumber panas setelah semua setelah semuanya maksud saya di luar radius RF, nilai faktor BI diatur menjadi 0 karena lapisan grafit tidak menghasilkan panas. Setelah semua elemen matriks A dan vektor B tadi diisi, sistem persamaan vektor A dikali Y sama dengan matriks A dikali Y sama dengan vektor B diselesaikan menggunakan salah satu fungsi matematis yang ada di Python, yaitu np-log.solve, dan distribusi suhu Y di setiap titik radius dikembalikan bersama R. Nah, selanjutnya kita memasuki simulasi di berbagai kondisi. Kondisi yang pertama yaitu kondisi dasar atau bahan bakar baru menggunakan K inisial sebesar 0,3 yang telah disebutkan di atas, dan Kf inisialnya sebesar eh, minus Kf untuk menghasilkan distribusi suhu pada bahan bakar baru. Lalu selanjutnya ada kondisi tambahan di mana penurunan konduktivitas dan peningkatan daya sesuai soal menggunakan konduktivitas termalnya yaitu 0,06 watt per centimeter Kelvin yang lebih rendah untuk mensimulasikan bahan bakar yang terdegradasi. Akibat iradiasi tetapi daya yang dihasilkan tetap sama. Nah, terakhir kita masuk ke peningkatan daya hingga 200%, di mana daya panas meningkat 2 kali lipat dari nilai awal untuk kondisi bahan baru maupun bahan teriradiasi, menghasilkan distribusi suhu yang berbeda akibat panas yang lebih besar yang harus diantarkan. Nah, setiap skenario ini disimulasikan dengan memanggilkan fungsi yang awalnya kita buat di awal tadi dengan parameter yang telah disesuaikan.
dengan kondisi masing-masing. Nah, selanjutnya yang terakhir dari keseluruhan kode ini adalah eh, membuat plot untuk menampilkan semua kasus yang telah disesuaikan. Pertama ada kasus di mana bahan bakar baru yaitu irradiation Kanyunya sebesar 0,3 watt per centimeter Kelvin, sedangkan bahan teriradiasi dengan K 0,06 watt per centimeter Kelvin, lalu ada daya 200% atau ditingkatkan 2 kali lipat dengan bahan bakar baru, sedangkan yang terakhir adalah daya 2 kali lipat dengan bahan teriradiasi tadi. Lalu dibuat grafik yang telah disesuaikan. Selanjutnya, pada soal diminta menampilkan juga menampilkan tabel hasil untuk kondisi tambahan, yaitu ada K di mana bahan radiasi yang baru tadi K sama dengan 0,3 watt per centimeter Kelvin, lalu bahan teriradiasi tadi ada K 0,06 watt per centimeter Kelvin, lalu ada daya 2 kali lipat dengan bahan bakar baru, dan daya 2 kali lipat dengan bahan yang teriradiasi. Oh ini maaf, ini bahan bakar baru. Bahan, oke. Nah selanjutnya ditampilkan tabel. Eh, Perbedaan tabel dan grafik akan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Arcel dan Zilda. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai grafik yang dihasilkan dari kode yang telah kami buat. Berdasarkan grafik distribusi suhu TR untuk bahan bakar baru dan bahan bakar teriradiasi pada kondisi normal, terlihat perbedaan signifikan dalam kemampuan kedua jenis bahan bakar dalam mengelola panas. Bahan bakar baru yang ditandai dengan garis biru solid memiliki konduktivitas termal yang tinggi, yaitu K sama dengan 0,3 watt per centimeter Kelvin, yang memungkinkan panas mengalir lebih efektif dari pusat bahan bakar ke permukaan. Distribusi suhu pada bahan bakar baru menunjukkan suhu maksimum yang lebih rendah di pusatnya. Karena bahan ini mampu mendistribusikan panas dengan baik, sehingga menghindari akumulasi panas berlebih. Suhu menurun secara bertahap dari pusat ke permukaan, menghasilkan distribusi yang lebih merata tanpa lonjakan suhu yang mencolok. Sebaliknya, bahan bakar teriradiasi yang digambarkan dengan garis oranye putus-putus memiliki konduktivitas termal yang lebih rendah, yaitu K sama dengan 0,06 watt per centimeter Kelvin, akibat perubahan mikrostruktur yang disebabkan oleh paparan radiasi neutron. Iradiasi ini menyebabkan cacat pada kisi kristal bahan bakar dan pembentukan gas fisi, yang mengurangi kemampuan bahan dalam menghantarkan panas. Akibatnya, suhu pada pusat bahan bakar teriradiasi lebih tinggi, karena panas yang dihasilkan di dalam sulit untuk mengalir keluar, sehingga terjadi akumulasi panas di pusat bahan bakar. Gradien suhu atau perbedaan suhu antara pusat dan permukaan pada bahan bakar teriradiasi juga lebih besar, menunjukkan distribusi panas yang kurang merata. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi distribusi suhu ini meliputi konduktivitas termal bahan, tingkat iradiasi, dan radius bahan bakar. Konduktivitas termal tinggi pada bahan bakar baru memungkinkan panas disebarkan lebih cepat dari pusat ke permukaan. Sementara pada bahan bakar teriradiasi yang konduktivitasnya menurun, panas cenderung terjebak di pusat bahan. Iradiasi neutron sendiri menyebabkan perubahan mikrostruktur pada bahan yang menghambat aliran panas. Radius bahan bakar juga mempengaruhi distribusi suhu, di mana bahan bakar dengan konduktivitas tinggi menunjukkan suhu yang lebih merata di seluruh radiusnya. Sementara bahan bakar dengan konduktivitas rendah memperlihatkan perbedaan suhu yang lebih besar di antara pusat dan permukaan. Secara umum, bahan bakar baru lebih efisien dalam menghantarkan panas dan mampu menjaga suhu yang lebih rendah serta merata, sehingga lebih aman untuk operasi jangka panjang. Sementara itu, bahan bakar teriradiasi dengan konduktivitas termal yang lebih rendah berisiko mengalami overheating, terutama pada daya tinggi, sehingga memerlukan manajemen termal yang lebih ketat untuk mencegah potensi kerusakan atau deformasi. Grafik ini menekankan pentingnya kondisi bahan bakar dalam menentukan
keselamatan dan efisiensi operasi reaktor nuklir, di mana konduktivitas termal yang menurun pada bahan bakar teriradiasi menjadi faktor kritis yang harus dipertimbangkan dalam strategi pengelolaan panas dan siklus bahan bakar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Arcel. Melanjutkan presentasinya dari teman saya akan membahas tentang grafik pada kenaikan daya 200% untuk bahan bakar baru dan bahan bakar teriradiasi. Grafik di sini menunjukkan bahwa distribusi suhu terhadap radius bahan bakar pada daya 200% untuk dua kondisi tersebut. Pada kondisi daya 200%, bahan bakar baru yang merupakan titik-titik hijau ini mengalami peningkatan daya yang lebih banyak dalam reaktor karena bahan bakar baru memiliki konduktivitas termal yang lebih tinggi sehingga panas dapat didistribusikan dengan efisien dari pusat ke permukaan, menjaga suhu relatif rendah pada setiap radius dibandingkan dengan bahan teriradiasi pada daya yang sama. Sebaliknya, bahan bakar teriradiasi pada daya ini yang merupakan garis putus-putus merah mengalami kenaikan suhu yang lebih tinggi di seluruh radius. Hal ini disebabkan oleh konduktivitas termal yang lebih rendah akibat perubahan mikrostruktur karena paparan radiasi neutron. Radiasi ini menyebabkan penurunan efisiensi penghantaran panas sehingga panas sulit mengalir keluar, terutama dari bagian dalam bahan bakar, menyebabkan akumulasi panas di pusat dan meningkatkan risiko overheating. Selain konduktivitas thermal, sebenarnya faktor utamanya di sini yang mempengaruhi distribusi suhu adalah peningkatan dayanya sendiri yang menjadi 200%, yang menyebabkan jumlah panas yang dihasilkan meningkatkan 2 kali lipat sehingga suhu naik drastis, terutama pada bahan teriradiasi dengan konduktivitas rendah. Iradiasi juga menyebabkan degradasi fisik seperti yang sudah disinggung sebelumnya, seperti pembentukan gelembung gas dan produksi fisi yang meningkatkan tekanan internal dan mengurangi kekuatan mekanik bahan, memperburuk distribusi panas. Faktor lainnya adalah radius bahan bakar. Dengan radius lebih besar berpotensi menimbulkan suhu pusat yang lebih tinggi karena panas harus menempuh jarak lebih jauh mencapai permukaan. Pada bahan teriradiasi, gradien suhu dari pusat ke permukaan lebih besar, menunjukkan pentingnya desain yang mendukung aliran optimal. Kesimpulannya adalah dari bahan bakar baru terhadap bahan bakar teriradiasi pada daya normal adalah pada daya normal bahan bakar baru memiliki konduktivitas termal yang lebih tinggi daripada bahan bakar teriradiasi. Di mana hal ini secara teori berarti bahan bakar baru akan mendistribusikan panas dengan lebih efektif dari pusat menuju permukaan. Sementara bahan bakar teriradiasi mengalami penurunan konduktivitas termal akibat paparan neutron, sehingga ada pusat yang lebih tinggi karena panas sulit didistribusikan. Sementara itu, pada peningkatan daya 200%, panas meningkat secara proporsional, sehingga suhu di seluruh bahan bakar juga meningkat. Secara teoritis, bahkan bahan bakar dengan konduktivitas termal tinggi atau bahan bakar baru akan lebih mampu menahan kenaikan suhu dibandingkan bahan bakar teriradiasi yang konduktivitasnya rendah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.